Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin saya Muhammad dari Nawah. Dan pada video kali ini kita akan melihat apa sih step by step cara membuat model sentimen analisis. Di sini saya mereferensikan salah satu codingan yang ada di situs kaggle.com yang dibuat oleh Abdullah Wagi Ibrahim yang berjudul Twitter Sentiment Analysis. Jadi hal yang pertama banget dilakukan oleh si Abdullah itu yang pertama adalah namanya EDA. EDA itu merupakan singkatan dari Exploratory Data Analysis. Jadi dia akan menganalisis dulu nih data yang ingin dikejar itu seperti apa gitu. Jadi kita lihat datanya itu apa. Jadi di sini ternyata data yang kita kerja itu adalah berupa data teks yang sudah dilabel. Artinya model yang kita buat ini akan dibuat secara supervised learning. Artinya datasetnya itu sudah mempunyai label setiap entry. Oke, langkah selanjutnya kita masuk ke dalam preprocessing. Jadi preprocessing ini ada 3 jenis yang si Abdullah lakuin. Yang pertama itu adalah stop words removal, punctuation mark removal, terus lemmatization. Nah, mengingat kembali stop words removal itu adalah kata-kata di dalam kalimat yang bersifat tidak penting. Jadi seperti kata depan, kata yang, dan, itu, begitu, yang sekiranya tidak memberikan konteks yang besar atau bersifat low level information itu dihilangkan. Begitu pula tanda baca. Lemmatization ini berfungsi untuk mengembalikan kata-kata ke dalam bentuk akarnya. Jadi misalkan ada kata saya diakui gitu. Maka setelah lemmatization akan berubah menjadi saya akui, seperti itu. Terus kita lihat hasil preprocessing seperti apa. Di sini pada entry yang pertama, kata yang berawalnya dari I'm getting on Borderlands, terusnya itu akan dipangkas hingga menjadi I'm get Borderland Border gitu. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam tahap training. Jadi si Abdullah ini menggunakan salah satu metode yang cukup populer, yaitu naive Bayes, di mana ini adalah metode yang cukup populer dalam melakukan klasifikasian kata. Jadi cara kerjanya itu secara sederhana itu naive Bayes model ini akan menghitung seberapa besar probabilitas suatu kalimat itu berada dalam klasifikasi A, B, atau C. Jadi sentiment analysis itu umumnya ada 3, yaitu pertama positif, terus negatif, sama netral. Tapi di sini ada 4 gitu. Dimana satu lagi itu irrelevant. Saya minta bantu ChatGPT untuk memperdalam penjelasan apa itu naive Bayes model. Sini dia mengatakan bahwa si naive Bayes model ini mengasumsikan bahwa semua kata itu dihitung sebagai conditional independent. Artinya katanya itu tidak saling bergantung sama lain. Artinya kata ini mempunyai nilai-nilai sentimen tersendiri gitu. Jadi misalkan kata happy itu akan mempunyai nilai sentimen yang lebih condong kepada sentimen positif dibanding negatif. Nah, kemudian kita akan melemparkan data yang akan di training itu seberapa banyak sih. Nah, kebetulan si Abdullah ini sudah merapikan datasetnya itu sebagai data yang di training sama di validation. Jadi langsung aja dilemparkan semua data yang di dalam Twitter underscore training ini untuk di training. Kemudian hasil outputnya itu adalah berupa prediction. Predictionnya adalah hasil akhir perhitungan si naive Bayes model ini. Kemudian akan disandingkan lagi nih sama label data yang ada di file Twitter underscore training ini. Apakah sesuai atau tidak prediksinya sama labelnya gitu. Kemudian misalnya dihitung akurasi model kita tersebut gitu. Selanjutnya itu kita masuk ke dalam tahap testing, tahap yang terakhir. Sekarang kita akan coba melihat apakah si model ini bisa menebak label di dalam file Twitter validation gitu. Jadi di sini kita ambil salah satu contoh, satu kalimat yang ini. Oke, jadi mungkin katanya sini sedikit kasar gitu ya, tapi begitulah konteksnya postingan Twitter yang sebenarnya terjadi gitu. Jadi di sini labelnya itu adalah positif. Jadi kembali ini adalah 4 klasifikasi yang dilakukan oleh si Abdullah, yaitu yang pertama irrelevant,
natural, negatif, atau positif. Mungkin natural sini maksudnya lebih ke netral kali ya. Dan dilihat bahwa prediction labelnya itu adalah positif, dimana itu benar sama label yang diberikannya. Di sini saya sedikit bingung saat menelaah hasilnya, dimana sebenarnya hasil perhitungan Lebowitz model ini berupa probabilitas, artinya berada di rentang 0 hingga 1. Tapi mungkin si author ini menghilangkan bagian 0, agar lebih simple untuk melihatnya. Positif itu mempunyai nilai yang terbesar. Mungkin cukup segitu untuk apa yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya semuanya. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.